Bagaimana kabar saudara hari ini? Oh, saudaraku. Hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman, saudara. Yang saya beri judul kemenangan bagi jiwamu. Tahukah saudara, Tuhan itu mau jiwamu berkemenangan. Why? Karena no doubt dia itu punya rencana yang besar atas hidupmu, saudara. Lebih dari saudara kepingin. Gak ada satu sosok pribadi yang kepingin saudara naik level. Sebutlah apapun itu saudara, upgrade, saudara mengalami breakthrough. Melebihi diri saudara sendiri, tidak ada satupun pribadi di muka bumi ini yang lebih kepingin membawa saudara naik, saudaraku. Tapi masalahnya, tidak peduli seberapa dia kepingin. You can only do as much. Sejauh hatimu ini, jiwamu ini kuat. Kalau dipaksa, Bu, hancur. Dan by the way, Tuhan yang saudara sembah itu bukan Tuhan yang suka maksa, Pak. He is so gentle gitu. Segitunya Tuhan itu nggak pernah, apa ya saudaraku, ya udah nggak apa-apa, nggak bisa, paksain aja nggak apa-apa. Nanti hancur tengah jalan, buang aja. He's not like that gitu. Bolehkah hari ini saya katakan kepada saudara, you are so precious for him. Saudara itu begitu, too precious gitu saudaraku. Kalau saudara tanya kepada saya, Pastor, how do you know? Until he gave his only begotten son. Buat saudara, buat saudara, buat saudara. Itu sebabnya hari ini, sincerely dari dalam hati saya, saudaraku. Saya berdoa sama seperti judul Rema Firman Tuhan hari ini. Saya berdoa, jiwamu berkemenangan. Kalau ada orang-orang di tempat ini yang hari-hari ini saudara seperti terbelenggu. Engkau hidup di dalam kurungan, engkau hidup di dalam luka, jiwamu terluka. Jiwamu tergoncang. Kalau ada di antara saudara yang bahkan hari-hari ini saudara merasa kayak sudah gak kuat lagi, saudara, you are about to give up. Sincerely saya berdoa, saudaraku. Saya perkatakan kelepasan, pemulihan, kemenangan atas jiwamu. Aminmu yang paling keras kalau mau tepuk tangan. Keluarga Allah, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ini yang terjadi saudara pada saat Tuhan itu mau pakai Yosua. Berapa banyak dari saudara, saya rasa nggak ada orang Kristen yang nggak tahu kisahnya Yosua ya. Pasti atau saudara duduk khotbah, dengerin khotbah seperti ini, pastilah pernah dengar ceritanya Yosua gitu. Berapa banyak nama Yosua itu disebut dalam Alkitab, Pak? Berkali-kali. Dan Tuhan itu mempersiapkan Yosua itu sangat ini sekali gitu. Tapi Tuhan ngerti. Lebih daripada Tuhan itu mau bawa Yosua masuk tanah perjanjian, Tuhan itu ngerti, saudaraku. Kalau Tuhan gak berurusan dulu dengan hatinya Yosua,
Dia nggak akan bisa masuk tanah perjanjian. Nggak peduli seberapapun hebatnya Yosua. Dia nggak akan bisa, saudara. Kenapa? Dia akan terus membanding-bandingkan dirinya dengan pendahulunya. Saudara harus ngerti loh, pada saat itu Yosua belum pernah membelah Laut Merah. Sedangkan di depan matanya dia lihat Musa lakukan itu. Pastor, tapi kan Yosua pernah, bukankah kemenangan bangsa Israel ketika bangsa Israel berperang itu karena ada di bawah kepemimpinan Yosua? Betul. Tapi apa saudara kira Yosua nggak tahu? Itu di atas, kalau tangan Musa turun, dia kalah. Lebih dari yang lain-lain, kalau saudara aja tahu, Yosua paling tahu. Sekali Musa menurunkan tangannya, peperangan sehebat apapun Yosua, dia kalah. Kalau Tuhan gak berurusan dengan hatinya, saudaraku, Yosua itu terus-menerus akan ada di dalam perasaan ciut, saudara, minder. Tidak peduli seberapa Tuhan mau bawa bangsa Israel, mau pakai Yosua untuk bawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dia harus berurusan dengan hati Yosua terlebih dulu. Karena kalau jiwanya kena, saudara, yang Yosua lihat di tanah perjanjian akan terus-menerus raksasanya, Pak. Yosua gak akan bisa melihat, dia akan melupakan penyertaan tangan Tuhan atas perjalanan bangsa Israel. Jujur loh saudara, saya kalau mau ngomongan jujur sama saudara, berapa banyak kali itu juga yang terjadi atas hidup kita. Saya nggak tahu dengan hidup saudara, tapi jelas dalam hidup saya, berapa banyak ketika kita ngalami satu permasalahan, kadang ya saudaraku, kita begitu berkutat pada masalah itu sampai lupa loh. Berapa banyak Tuhan tolong saudara di masa lalu. Seperti apa kebaikannya yang terus menyertai saudara, tidak pernah habis-habisnya. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Kalau Tuhan gak berurusan dengan jiwanya Yosua, karena masalahnya gini loh saudaraku, sesayang-sayangnya Tuhan sama Yosua, cintanya Tuhan sama Yosua itu bukan cheap love gitu. Tuhan gak akan singkirkan tuh raksasa dari tanah Kanaan gitu. Yang mengerti katakan amin. Dia mengizinkan Yosua untuk perang. Kenapa? Supaya Yosua tahu rasanya apa itu menjadi seorang pemenang. His love is not a cheap love. Kalau dia izinkan itu terjadi atas hidupmu, he doesn't mean no harm. Tapi saudara bisa mengerti dan merasakan bahwa janjinya itu ya dan amin. Dia akan jadikan engkau pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oh, segitunya Tuhan itu kalau sayang saudaraku. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara hari ini, boleh Pak, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hal yang sama terjadi pada murid-murid Yesus, Pak. Jadi kalau in case hari ini saudara merasakan seperti itu, you are not alone gitu. Nggak jelek-jelek amat kok Pak. Karena pemimpin besar seperti Yosua, bahkan murid-murid Yesus ngalami semuanya itu. Masih ingat peristiwa bagaimana Yesus mati di atas kayu salib? Itu semua murid tergoncang, saudaraku. Itu peristiwa yang traumatik loh Pak. Melihat orang yang saudara kasihi, yang saudara hormati, yang saudara percayai, mati bahkan di atas kayu salib. Zaman itu hukuman terberat yang bisa diperoleh seseorang itu kayu salib, saudara. Saudara pakai kalung salib, liontin salib dengan bangga ya. Zaman itu salib itu adalah satu hal yang memalukan. Saudara harus tahu itu. Bagaimana murid-muridnya pada saat itu ya saudaraku, mereka sangat tergoncang. Menurut saudara, apa enggak buat murid-muridnya tuh mereka tuh kayak apa ya saudaraku?
ngomongnya gimana ya? Percaya tapi nggak percaya gitu. Saya bisa membayangkan pada saat itu murid-muridnya akan masih gini. Kali ini pun Yesus akan escape gitu. Karena di Alkitab dicatat saudara beberapa kali ketika sudah masa mengerumuni seperti itu, begitu saja Tuhan itu larikan Yesus gitu. Apakah menurut saudara pada saat itu murid-muridnya nggak berpikir gitu? This time too gitu loh. Kayak apa sih? Kali ini juga sama gitu. Saudara pernah lah ngalami yang saya katakan ini? Hanya untuk mendapati satu fakta bahwa memang itu diizinkan. Apa saudara pikir yang mempertanyakan cuma saudara? Mana janji Tuhan? Katanya. Ini murid-murid tuh. That's exactly how they feel. Tapi kali itu, Yesus gak escape. Mereka harus menerima kenyataan satu-satunya Tuhan yang mereka sembah, mereka percayai, satu sosok figur yang mereka hormati. Tergantung di atas kayu salib. Itu traumatik loh saudara. Itu sangat mengguncang loh. Saya bacakan ayatnya ya, Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 21, kita lihat yuk. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Pernah di sini? Ada di sini yang bahkan pintunya digembok lebih dari satu macam. Cetek. Terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Itu mereka traumatik sekali saudaraku. Kenapa? Yesus harus memulihkan mereka. Karena kalau jiwa mereka tidak berkemenangan, amanat agung tidak akan bisa dikerjakan. Jujur ya saudara, yang jadi masalah banyak orang itu bukan janji Tuhan, itu bukan gak ada, ataupun bukan Tuhan gak mau memberkati. Saya tahu saudara-saudara berkali-kali dengar kata-kata seperti ini mungkin dari khotbah-khotbah atau apapun. Tapi sejujurnya saya harus berkata kepada saudara, seringkali itu karena ininya gak nyampe. Kitanya enggak, kita kalah sama diri kita sendiri, sesederhana itu saudaraku. Itu sebabnya ketika hati murid-muridnya itu jiwanya sedang gelisah, jiwanya sedang gundah gulana. Kalau hari-hari ini saudara kenal istilahnya galau bu. Betul? Apa yang Yesus katakan? Boleh enggak saya perkenalkan kenapa saya jatuh cinta sama Tuhan yang satu ini? Apa yang Yesus katakan? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka Yesus sekali lagi berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalau ada yang hari-hari ini suasana hatimu itu kayak badai di tengah laut. Boleh gak saya katakan ini saudaraku? Shalom be with you. Peace be with you. Damai sejahtera bagi jiwamu. Terima itu saudaraku. Dan katakan itu kepada jiwamu. Jiwaku, jangan engkau terus terpukul.
Katakan itu saudaraku. Dalam jiwamu katakan, jiwaku jangan engkau terus terluka. Jiwaku keluar dari kurungan dan penjara. Peace be with you. Kalau Tuhan gak pulihkan jiwa dari murid-muridnya, saudara tidak akan mendengar kisah-kisah bagaimana tidak satu pun dari 12 murid ya saudara. Yudas sudah meninggal, digantikan murid yang baru. Jumlah mereka dipertahankan 12. Tidak satu pun dari 12 itu yang tidak matinya itu martir gitu saudaraku. Pastor kan Yohanes itu nggak mati ini martir. Dia dibuang ke Pulau Patmos. Jangan salah. Itu dibuangnya karena mau dibunuh nggak bisa, gitu saudara. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia mati sampai di akhir hidupnya di sana. Tapi semua dari murid-muridnya saudara pikir bagaimana mereka jadi orang yang bersembunyi, orang yang menutup pintunya, orang yang terus hidup di dalam ketakutan, nggak akan bisa ngelakuin itu. Tapi mereka dimerdekakan. Hati mereka dibebat kembali, mereka dipulihkan. Doa saya itu jadi atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Dia bangkitkan engkau kembali jadi orang-orang perkasanya Tuhan. Oh come on. Kalau mau tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Jadi orang-orang perkasanya Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan Yusuf, saudaraku. Kenapa saya terus-menerus menyebutkan nama-nama ini? Saya ingin saudara melihat setriki itu loh hati. Ngeri loh saudara. Yusuf, kebayang gak sih saudara? Ini lebih parah lagi. Dia dibuang sama saudaranya, masukin ke sumur, dijual jadi budak. Itu di umurnya yang masih sangat remaja, saudara. Itu dia baru dipercaya sekitar umur 17-an tahun. Ada di sini yang punya anak di usia belasan tahun seperti itu? Itu traumatiknya kayak apa ya? Kengeriannya, figur yang harusnya kakak-kakak itu kan figur pelindung ya saudara. Saya tuh bayangin ya saudara, ketika Yusuf dijual dan dia ada di tanah Mesir ya. Saya tuh bisa bayangin bagaimana Yusuf itu reka ulang terus loh di benaknya. Itu kayak butuh waktu untuk Yusuf bisa nerima kenyataan itu loh saudara. Itu tuh kayak pernah gak saudara ngalamin diputer-puter siapa tahu ada celah yang terlewatkan. Hanya untuk mendapati bahwa beneran dijual sama kakaknya gitu. Saya bisa bayangin bagaimana Yusuf itu, apa ya saudara, gak segampang itu loh. Dia harus berdamai dengan dirinya sendiri saudara. Butuh waktu, Alkitab mencatat 13 tahun. Sampai akhirnya Yusuf itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia bisa melepaskan pengampunan kepada kakak-kakaknya saudaraku. Butuh waktu sampai akhirnya dia keluar dari kebencian yang itu. Orang kalau benci sampai kayak gitu tuh bisa menggerogoti hati loh saudara. Saudara yang tadinya orang yang lugu, orang yang polos, orang yang naif, itu bisa jadi orang yang jahat sekali. Sengeri itu kalau jiwa seseorang itu gak dipulihin. Pernah ngelihat orang jadi berubah 180 derajat? Karena ngalami peristiwa-peristiwa yang menggoncang hidupnya. Masa pandemi kemarin, kenapa banyak orang, sejujurnya di gereja-gereja itu banyak terjadi shifting, saudara. Kenapa menurut saudara? Banyak jiwa orang itu tergoncang. Pada saat jiwa seseorang itu tergoncang, biasanya dia akan memikirkan itu terus. Itu kayak, apa sih, film yang diputer-puter terus gitu saudara. Kata-kata yang terngiang-ngiang terus. Akhirnya menimbulkan analisa tertentu yang membuat dia melakukan tindakan yang bisa jadi 180 derajat beda dengan apa yang seharusnya dulu dia. Untuk Yusuf dia butuh 13 tahun saudara. Sampai dia bisa ngelakuin itu. Sampai bisa dia akhirnya lepaskan pengampunan. Iblis dikalahkan.
Rencana Tuhan atas kehidupan Yusuf berjalan. Sampai di titik Tuhan itu lihat anak ini siap. Karena bukan Tuhan tuh gak mau pakai, setiap saudara juga sama. Jangan pernah ragu, Tuhan itu nggak mau pakai saudara. Lebih dari yang lain Tuhan itu mau, gitu. Ya tapi dia nunggu saudara. Dan ini yang kadang tuh bikin saya tuh terharu Pak. Kenapa? Sesabar itu loh Tuhan sama kita. Pernah ngerasa ya Bu? Jeleknya kayak gini, kebangetannya kayak gini. Kok ya Tuhan masih segitunya? Pernah ngerasa seperti itu? Saudara tahu kenapa saya tuh jatuh cinta sama Tuhan saya? He is just, Tuhan saya itu terlalu sabar. Sama seperti dia menunggu Yusuf saudaraku, dia masih menunggu saudara di tempat ini. Familiar ya lagu ini di TikTok ya? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dia masih belum berubah saudara. Ketika dia menunggu Yusuf, buat setiap pribadi di tempat ini, istri-istri, suami-suami, orang tua, yang mungkin saudara menantikan anakmu berubah, menantikan pasanganmu berubah, tapi tidak kunjung berubah. Minta kekuatan yang daripada Tuhan. Minta kemampuan yang daripada Tuhan. Minta kesabaran yang daripada Tuhan untuk melihat janji Tuhan itu digenapi dengan sempurna atas hidupmu. Engkau yang mau terima itu katakan amin yang paling keras yo. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya Pastor terus, gimana saya bisa mengalami kemenangan kalau saya sedang terluka saat ini, kalau saya ngerasakan ketakutan, kalau saya terus nggak bisa berkemenangan, apa yang harus saya lakukan Pastor? Saya akan bagikan kepada saudara 3 langkah saudaraku. Saya akan bagikan kepada saudara bagaimana kita mengalami kemenangan dalam jiwa kita. Yang pertama, nggak bisa enggak saudara datang dan berseru kepada Tuhan. Datang dan berseru kepada Tuhan. Saya akan bawa saudara membaca satu ayat saudaraku yang menurut saya saudara, ayat ini tuh menjelaskan tentang keadaan jiwa seseorang yang sedang gundah gulana. Begitu sangat tepat sekali gitu menurut saya. Mazmur 107 ayatnya yang keempat sampai 6. Nah, kita akan masih baca di situ ya saudaraku, nanti jangan jangan dihilangkan dulu, nanti kita akan baca bertahap. Ayat 4 sampai 6 terlebih dulu. Ada orang-orang yang menggembara di padang belantara. Nah, ini mungkin orang jadi bingung ya saudara. Tapi kalau saya ganti kata orang-orang ini dengan kata jiwa. Boleh dong? Boleh ya? Oke. Ada jiwa yang mengembara di padang belantara. Yang namanya padang belantara itu tempat yang kalau nggak hati-hati saudaraku orang bisa tersesat. Banyak orang akhirnya jadi kehilangan arah. Di masa pandemi saya rasa itu bukan sesuatu yang aneh ya saudara. Banyak orang yang tersesat, banyak orang yang akhirnya kehilangan arah ya. Bahkan gak sedikit yang terhilang. Ini keadaannya saudaraku. Ada orang-orang yang menggembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Kadang saudara itu bonder gitu, kadang saudara berpikir kenapa ya kok sampai segitunya ya. Karena dia berusaha cari jalan. Jalan ke tempat orang berkerumun, maksudnya tempat orang ramai, itu dia gak bisa nemuin. Ini gambaran siapa saudara? Orang-orang yang kehilangan visi. Ada di sini yang pernah ngerasain itu? Kayak gak bisa ngelihat gitu, kabur gitu. Mau apa udah kayak don't know what to do. Makanya saya suka ayat ini saudara. Ini dia menceritakan begitu tepat gitu. Keadaan jiwa seseorang. Kadangkala saudaraku, nih, mereka lapar dan haus. Lapar haus ini gimana saudara? Kering. Jiwanya tuh kering. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Udah kayak nggak ada kekuatannya lagi gitu. Udah capek.
Makanya ada orang-orang bangun tidur aja udah kayak capek. Sebenarnya bukan masalah kerjaannya, tapi di sininya, saudara. Udah capek. Dengar ini, saudara. Dalam kondisi seperti itu, sebagai seorang hamba Tuhan, saya katakan ini kepada saudara. Coba apa yang saya coba saudaraku. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Saudaraku. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Pastor, kalau saya udah gak bisa doa. Saya tuh coba cara saya ya saudaraku ya. Sampai di titik saudara mau doa mau apa gak bisa ya. Saya nyaranin ini bukan karena ini dari gereja kita gitu, bukan saudaraku. Tetapi literally saya ngalami itu dan I'm very blessed. Coba dengerin aja Pondok Daud. Sekarang kan Pondok Daud sudah ada 24 jam online tuh. Denger aja. Jadi yang jadi masalah bagi jiwa ini saudaraku, titik utamanya tuh di sini sama di sini. Telinga sama mata. Jadi setidaknya kalau saudara itu telinganya itu diisi terus. Lagu-lagu pujian, nanti saudara akan dikuatkan dari Pondok Daud itu ya saudara. Yang pikiran-pikiran yang jelek negatif itu mau masuk, itu udah gak bisa saudara. Buat saya, it helps a lot gitu. Berseru sama Tuhan, kita lanjutin dulu ya. Ayatnya yang ke-10 sampai 13. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Pada saat jiwa seseorang itu tertekan, saya gak tahu saudara pernah ngalami gak? Saya pernah ngalami itu. Saudara tuh rasanya pengennya sembunyi gitu. Ngilang. Gitu. Itu sebabnya di sini dikatakan duduk di dalam gelap dan kelam. Kayak, pengennya itu ini gitu. Terkurung dalam sengsara dan besi. Kadangkala, nah ini masalahnya saudaraku, kadangkala itu semua gak selalu. Kadangkala diizinkan Tuhan itu karena mereka memberontak terhadap perintahnya. Tuhan udah kasih petunjuk nih, suruh ke kanan nih, saudara nekat ke kiri. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Jadi udahlah, terserahlah, mau Tuhan ngomong apa terserah, I will do it my way. Orang sekarang kan sukanya gitu tuh. I will do it my way. Udah terserah gak Tuhan-Tuhanan. Kayak gitu kan. Nah akhirnya ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Di momen itu berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan. Momen-momen seperti ini jangan lari ke tempat lain saudaraku. Lari ke Tuhan. Aminnya yang paling keras. Lari ke Tuhan. Lari ke Tuhan. Karena manusia terbatas. Kalau saudara cari manusia pun sebentar ya waktu ngobrol lega. Pulang gitu lagi. Lari ke Tuhan. Yesus itu ngomong, aku akan memperkenalkan engkau pada satu sumber air, sumur yang airnya tidak akan kering. Itu air apa saudara? Air kehidupan. Saudara gak bisa dapetin itu di tempat lain. Gak akan bisa. Lanjut ya, ayat 28 sampai 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Kata ini diulang-ulang terus saudara. Jadi saudara tahu sumbernya apa kecemasan saudara itu? Ditarik saudara. Dibuatnya lah badai itu diam. Kadang ya saudara, kalau kecemasan ketakutannya itu sudah menguasai. Pernah gak lihat orang tuh jadi buta gitu, gelap mata. Bahasa dipakai gelap mata itu kenapa sudah? Itu saking gelombangnya itu kayak, di sini tuh udah, nggak bisa ngambil, udah blind gitu aja. Saya lanjutin lagi ya, ini ayat ini menurut saya luar biasa sekali sudah. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang, mereka bersukacita, sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Berseru pada Tuhanmu saudaraku. Dia enggak jauh. Dia ada. Dia tolong engkau, tarik engkau keluar. Gelombang itu diredakan. Karena waktu saya singkat saudara, saya langsung masuk ke poin yang kedua.
Gimana caranya kita itu bisa jiwa kita berkemenangan? Hati ini harus dijaga, Pak. Jaga hati. Kelihatannya sepele. Orang kadang cuma ngomong, cuma urusan jaga hati, pastor. Jangan salah. Ini yang terjadi ketika seseorang itu nggak jaga hati. Kita buka ya. Mazmur pasal 31 ayat 10. Kita lihat yuk. Apa yang terjadi waktu seseorang nggak jaga hati? Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Hati ini jadi sesak, saudara. Saya tuh sampai pernah ngomong kayak gini, rasanya tuh seperti kayak mau meledak gitu. Itu sebabnya kenapa orang itu kadang ya saudara, di sini tuh sesak, sakit. Itu sampai sakitnya tuh sebenarnya bukan di tubuh, sakitnya tuh di dalam hati yang sakit. Tapi itu sampai begitu rupa saudara itu kepengen ngerasain sakit itu di tubuh. Makanya ada orang-orang dalam kondisi seperti itu sampai jeduk-jedukin kepala. Saudara mungkin pikir nih orang kok aneh ya? Kok sampai segitunya? Kenapa? Karena sakitnya di sini itu begitu rupa, Bu. Sampai dia tuh kepengen ngerasain sakit. Ini sakit kok nggak bisa hilang gitu. Ada sebagian orang yang sampai gores tangannya. Itu ngeri loh saudara. Orang itu kalau hatinya udah nggak dijaga ya, itu ngeri sekali. Kenapa? Karena hati manusia tuh tricky gitu. Saya lanjutin ya. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Saudara kalau baca ini bingung ya. Maksudnya gimana sih Pastor? Karena sakit hati mengidaplah mataku. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Itu apa ya saudaraku? Bahasanya gini saudara. Saudara pernah nggak saking sedihnya nangis terus sepanjang malam. Besoknya bangun mata panda. Nah ini maksudnya saudaraku. Jadi mata saudara itu sampai begitunya karena nangis. Besok mendol gitu saudaraku. Mengidaplah mataku, merana jiwa dan tubuhku. Dan kalau ini terus dibiarkan ya, yang kena itu bukan cuma jiwa Pak. Tubuh ikut. Semua simptom muncul. Tapi kalau dibawa ke rumah sakit, dicek, sehat semua. Sampai saudara bingung, lah ini sakitnya dari mana? Perutnya sakit, kepalanya pusing, badannya lemes, gak ada tenaga, kayak gitu kan. Itu munculnya dari sini saudara. Makanya hati-hati dengan hati. Jaga hati. Banyak pernikahan karena gak jaga hati. Loh sebenarnya bertengkar itu sering kali ya. Kalau sudah sampai yang perkara besar, nah itu biasanya udah kayak berat saudaraku. Tapi sering kali kebanyakan sepanjang hari itu kan cuma perkara-perkara kecil saudaraku. Betul ya? Tapi gara-gara gak jaga hati kita ngomongnya itu apa orang Jawa bilang keweton gitu saudara. Perkataan yang gak bisa ditarik lagi gitu. Sudah terlanjur nyakitin gitu. Akhirnya pernikahannya hubungannya jadi rusak Pak. Mau diperbaiki semakin runyam. Mau ngajak bicara kadang malah tambah bertengkarnya parah. Gitu. Gara-gara gak jaga hati ya saudara. Banyak orang sebenarnya, boleh gak saudaraku? Saya kasih satu rahasia ini. Yang utama tuh bukan masalahnya sebenarnya Bu. Kenapa saya katakan itu? Masalah akan selalu ada. Kata pepatah, selama kita hidup Pak. Masalah itu seperti rel dengan kereta api. Katanya begitu saudaraku. Ya artinya masalah akan selalu ada. Jadi bukan itu fokusnya. Karena masalah akan selalu ada Bu. Dihindari juga dia datang. Kayak gitu. Berarti fokusnya di mana nih Bu? Bukan masalahnya. Tapi responnya. The real problem is not the problem. Masalah sesungguhnya bukan masalahnya. Tapi ketika ngadepin masalah, saudara ngerespon atau saudara bereaksi itu jadi the real problem. Banyak orang akhirnya jatuh, menyesal karena responnya. Gak bisa nahan emosi, gak bisa sabar ini, narik perkataan, jaga. Akhirnya ngomong, jedeng, putus hubungan. Jadi bukan masalahnya yang jadi masalah, tapi responnya. Jadi hari ini saya berdoa yang kedua ya saudara. Saudara mengerti ya sekarang ya, titiknya di mana saudara? Yang berikutnya. Di sini. Yang terakhir, yang ketiga saudara, jaga pikiran. Kenapa?
hati, pikiran, sebenarnya jiwa ini ya saudara, pintu masuk roh. Unik ya. Manusia itu roh, esensinya memang roh. Tapi dia punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Nah, pintu masuknya ke roh itu di sini sama di sini. Di sini, pikiran, sama di hati. Kalau itu kena, rohmu bisa drop. Jadi bukan hanya jaga hati, tapi jaga pikiran. Lester, kalau sudah terlanjur kena gimana? Yuk kita lihat ya. Apa kata firman Tuhan? Saya bacakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5. Ini ayat terakhir ya saudaraku. Tapi ya enggak ayat terakhir juga ya. Jangan percaya kalau pendeta bilang ayat terakhir saudaraku. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Garis bawahi kata meruntuhkan benteng-benteng. Kok sampai bisa jadi benteng? Ini. Benteng itu di sini. Battlefield kita itu di sini sama di sini. Peperangannya tuh di situ. Kok bisa sampai jadi benteng? Karena kadang saudaraku, manusia. Nah ini yang hati-hati sudah. Saudara dengar YouTube apa? Kadangkala yang saudara dengar itu begitu meyakinkan sampai saudara mempercayai itu sebagai kebenaran. Itu jadi benteng. Kadang kalau nggak hati-hati lah, karena kan saudara nggak baca firman gitu. Banyak orang Kristen nggak baca firman, tapi kalau di keluarga Allah, semua jemaatnya rajin baca Alkitab. Amin ya, saudaraku. Aminnya yang keras ya. Kenapa kalau nggak diisi dengan Alkitab, nanti kalau nggak hati-hati ya saudara, filosofi dunia itu masuk, saudara terima sebagai kebenaran. Akhirnya dia jadi benteng, firman mau masuk itu dia lawan. Saudara udah nggak bisa terima gitu. Nanti firman masuk, saudara akan puterkan itu. Firman Tuhan ngomong nih, engkau akan naik dan tidak turun. Filosofi dunia bilang, dunia berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, tapi saudara sudah terlanjur mempercayai itu. Kalau firman mau masuk ngomong, enggak, engkau akan naik bukan turun. Lah kenyataannya, itu muteri. Bisa ngerti maksud saya saudaraku? Itu jadi benteng. Akhirnya iman itu nggak bisa muncul. Dikalahkan terus, nabrak dinding terus. Betul, kebenaran firman itu betul, tapi nggak segampang itu. Untuk saudara terjadi itu harus butuh iman gitu saudaraku. Lah tapi sudah ditutup dengan filosofi dunia. Akhirnya saudara nggak bisa menerima itu sebagai kebenaran, malah saudara buang akhirnya. Udahlah, mungkin itu sisi ekstrimnya firman. Nah, sering nggak orang Kristen jadi gitu? Lah kok firman yang malah jadi dikompromikan? Firman yang disesuaikan. Saudara bisa nangkap ya yang saya maksudkan. Ketika itu terjadi, nggak ada cara lain saudara. Saudara harus bongkar satu-satu. Pikiran-pikiran yang sudah salah itu harus dibongkar. Saudara harus bisa nemuin titik mana. Karena orang melakukan sesuatu itu nggak mungkin enggak. Karena yang dia percayai dan dia rasakan. Renungkan ini saudara. Kenapa saudara undur dari pelayanan? Ada orang-orang Kristen undur dari pelayanan. Kenapa? Ini sama ini. Dia sudah terlanjur ngomong. Nggak usah masuk dalam-dalam. Nanti kalau tahu dapurnya kotor, malah kepahitan. Ini, lalu ini. Akhirnya Tuhan mau pakai saudara. Jangan lupa loh saudara, semua bagian dari saudara di tempat ini satu puzzle yang kalau ditata jadi kesatuan yang indah. Satu puzzle saja hilang. Saya tanya, saudara di rumah, kalau bikin puzzle, puzzle-nya hilang satu, di figura enggak? Enggak bisa. Dan masing-masing dari saudara itu punya peranan di dalamnya. Tidak akan indah, coba senggol kiri kanan dari jauh. Tidak akan indah tanpa dirimu. Yang mengerti katakan amin. Lah tapi masalahnya ya itu, kenyataan bahwa di dalam gereja ada gesekan betul.
Akhirnya kan saudara denger nih. Kan? Masuk toh ke pikiran toh? Masuk kan ke hati toh? Kita beralasan, tapi pada dasarnya itu adalah benteng-benteng yang menghalangi rencana Tuhan. Caranya gimana, Pastor? Runtuhkan benteng itu dengan firman, saudaraku. Runtuhkan benteng itu dengan firman. Ketika semuanya itu berusaha untuk menghancurkan hidup saudara ya. Pada saat saudara sudah ngerasa kayak, aduh pastor, saya tuh udah ngerasa kayak gak berguna. Katakan saudaraku, hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yesaya 43 ayat 4. Engkau diciptakan seturut serupa dan segambar dengan Dia. Oh, perkatakan saudaraku. Di saat dimana engkau merasa kau sudah gak berdaya, perkatakan ini, biarlah yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Yoel 3 ayat 10. Kenapa butuh firman? Ya ini gunanya sudah. Firman itu seperti pedang. Dia akan ngancurin tuh satu-satu. Dia jadi senjata. Ketika benteng itu sudah naik, saudaraku, firman itu bisa ngerobohin itu satu-satu. Pada saat di titik di mana saudara itu ngerasa sudah nggak kuat lagi, bolehkah saudara berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saudara tahu ya bagaimana cara kerjanya sekarang? Boleh? Boleh ya? Bangkit berdiri jemaat Tuhan yuk. Oh Yesus Tuhan. Di tengah badai, Kau sumber kuatku. Saat ku tak mampu, Dan berkata, jangan takut. Kau menjagaku. Ya jemaat yuk. Kau sumber kuatku. Come on. Di tengah badai, Kau sumber kuatku. Dengerin ini Tuhan. Aku tak mampu. Boleh lebih keras lagi jemaat Tuhan. Sampai telingamu mendengar saudaraku. Katakan again and again. Kau sumber tenangku. Di tengah Ini caranya saudara. Engkau harus perkatakan itu again and again and again and again. Jangan berkata, jangan takut. Kau menjagaku, Kau sumber tenangku. di tengah badai, Kau sumber kuatku. Saat ku tak mampu, dan berkata, jangan takut. Dan berkata, jangan takut. Peace be with you. Dan berkata, Damai sejahtera bagimu. Jagaku. Oh, tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu, saudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu, saudaraku. Diberkati engkau dengan panjang umurmu. amin, Sehat sesehat-sehatmu. amin. Berkati engkau
dengan rancangan Tuhan yang gilang gemilang, masa depan yang cerah atas hidupmu. Diberkati pemberitaan Injilmu. Tidak habis-habisnya dari lidah bibirmu keluar kesaksian tentang betapa dahsyatnya Tuhanmu atas hidupmu. Oh yes, pulang saudaraku. Bawa damai sejahtera itu. Peace be with you. Kalau sudah bawa, jangan untuk diri kita sendiri. Saudara boleh buka mata. Pulang, ceritakan kepada orang lain. Bawa mereka untuk ikut merasakan damai sejahtera, sukacita yang bertahta atas kehidupan saudara. Bawa mereka untuk mengalami kelepasan dan kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati katakan dengan suaramu yang paling keras yuk. Amin.